Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Galuh Daring Tias dengan NIM 039, Nurul Hidayah Karimah dengan NIM 037, dan Anis Sulistyawati dengan NIM 097. Di sini kami akan menjelaskan tentang website 1.0, 2.0, dan 3.0. Kok ganti-ganti, Pak? Yang pertama ada pengertian website. Website adalah kumpulan halaman web atau lokasi di internet tempat Anda menyimpan informasi dan menyajikannya agar bisa diakses oleh siapapun secara online. Informasi ini bisa tentang diri Anda, bisnis, atau bahkan topik yang Anda minati. Yang selanjutnya ada pengertian web 1.0. Web 1.0 adalah teknologi web versi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Pada dasarnya, website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk mengakses informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Ciri-ciri web 1.0, yang pertama, web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat informasi yang ada di dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Yang ketiga, web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah, sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Contoh web 1.0 yaitu Britannica. Britannica merupakan ensiklopedia tertua di dunia yang masih terbit. Dianggap oleh banyak pihak sebagai otoritas tertinggi dalam bidang ini. Artikel-artikelnya biasanya dianggap akurat, terpercaya, dan ditulis dengan baik. Yang kedua ada AOL atau Amerika Online, merupakan sebuah perusahaan media massa multinasional Amerika yang berbasis di kota New York yang berkembang, tumbuh, dan berinvestasi dalam merek dan situs web. Yang ketiga ada Netscape Navigator, merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di ranah internet. Netscape pernah mendominasi industri penjajah web dalam hal kapasitas saham. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan web 1.0. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama bersifat read only, yaitu pengguna dapat mengakses informasi namun tidak berinteraksi secara aktif. Yang kedua tidak memerlukan spesifikasi perangkat keras komputer yang tinggi atau akses internet. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama halaman statis, kurangnya konten buatan pengguna, penggunaan Framesheet, dan ketergantungan pada HTML saja. Yang kedua, pengguna harus menelusuri buku tamu online, mengisi formulir, dan menghadapi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anis Sulistyawati. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian Web 2.0. Web 2.0 adalah istilah yang diperkenalkan pada tahun 2004 dan merujuk pada generasi kedua World Wide Web. Istilah Web 2.0 berasal dari industri perangkat lunak, di mana versi baru program perangkat lunak diberi label dengan nomor versi tambahan. Seperti perangkat lunak generasi baru, web mencakup fitur dan fungsi baru yang tidak tersedia di masa lalu. Namun, Web 2.0 tidak merujuk pada versi spesifik web, melainkan serangkaian peningkatan teknologi. Next. Next.
Selanjutnya yaitu perubahan dari Web 1.0 ke Web 2.0. Yang pertama, pada Web 1.0, halaman website hanya menampilkan konten yang telah ditentukan dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Berbeda dengan Web 1.0, pada Web 2.0, website dapat diubah oleh pengguna dengan cara membagikan konten, memberikan komentar, dan membuat konten baru. Yang kedua yaitu Web 1.0 tidak terdapat interaksi antara pengguna dan website. Pengguna hanya bisa membaca dan melihat konten yang ditampilkan. Setelah mengalami perkembangan, Web 2.0 interaksi antara pengguna dan website lebih banyak, termasuk fitur komentar, rating, dan sosial media sharing. Yang ketiga yaitu desain Web 1.0 cenderung sederhana dan tidak banyak menggunakan gambar atau multimedia, menampilkan website yang cenderung lebih menarik. Web 2.0 lebih banyak penggunaan multimedia seperti gambar dan video. Next. Terdapat 7 fitur kunci dalam Web 2.0. Yang pertama yaitu interaktivitas. Penggunaan Web 2.0 memungkinkan penggunaan untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan berbagi konten. Kemudian yang kedua adalah rich user experience atau pengalaman pengguna kaya. Maksudnya adalah Web 2.0 mengutamakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan dinamis, dengan antarmuka yang lebih responsif dan ramah pengguna. Ini mencakup pengguna teknologi seperti Ajax untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas halaman web. Yang ketiga yaitu use as a contribution. Maksudnya adalah pengguna dapat berkontribusi untuk menggabungkan konten yang dibuat, seperti blog, video, podcast, dan foto. Kemudian yang keempat yaitu long tail. Maksudnya adalah Web 2.0 tidak menjual langsung produk tetapi menawarkannya sebagai layanan secara untuk memenuhi permintaan dan pendapatan yang dihasilkan sebagai biaya bulanan dan membayar per konsumsi. Kemudian yang kelima yaitu user participation. Maksudnya partisipasi pengguna. Dalam Web 2.0, pengguna berpartisipasi dalam konten searching. Hal ini juga dikenal sebagai crowdsourcing. Kemudian yang keenam yaitu basic trust. Dalam Web 2.0, isi yang dibuat tersedia untuk berbagi, menggunakan kembali, mendistribusikan, dan mengedit. Dan yang terakhir yaitu dispersion atau penyebaran. Dalam Web 2.0, pengiriman konten menggunakan beberapa channel termasuk file sharing dan permalinks. Next. Berikut merupakan contoh-contoh website yang menggunakan Web 2.0. Yang pertama yaitu blog. Contohnya yaitu website pada wordpress.com. Yang kedua yaitu microblogging. Contohnya seperti pada media sosial Twitter, Instagram, Facebook, dan Pinterest. Dan yang terakhir yaitu situs website pada Wix. Contohnya terdapat pada situs web Wikipedia. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Web 2.0. Kelebihan peningkatan, yang pertama kelebihan yaitu peningkatan komunikasi dan interaktivitas. Yang kedua, keterhubungan yang lebih luas melalui jejaring sosial. Yang ketiga, akses informasi yang lebih luas dan diversifikasi sumber informasi. Yang keempat yaitu pemasaran yang lebih efektif. Yang terakhir, akses yang lebih cepat terhadap informasi terbaru. Kemudian terdapat kekurangan pada Web 2.0. Yang pertama yaitu resiko privasi dan keamanan. Yang kedua, informasi yang berlebihan dan ketidakpastian. Yang ketiga, kesulitan membedakan informasi yang valid. Yang keempat, resiko identitas palsu dan akun palsu. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan verifikasi informasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Nurul. Untuk selanjutnya, pengertian Web 3.0. Web 3.0 adalah generasi terbaru dari internet yang bertujuan untuk menghubungkan data secara terdesentralisasi, memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, web semantik, dan sistem keamanan blockchain untuk menjaga
informasi pengguna tetap aman dan terjamin. Selanjutnya ada karakteristik dan teknologi yang mendukung Web 3.0. Desentralisasi Web 3.0 fokus pada konsep desentralisasi di mana pengguna memiliki peran penting untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, kontrol pengguna Web 3.0 memberi pengguna lebih banyak atau bahkan seluruh kendali atas informasi milik mereka sendiri, memungkinkan pengguna terhubung dalam ekosistem terdesentralisasi tanpa perantara. Yang ketiga, interaksi tinggi. Web 3.0 memungkinkan interaksi yang tinggi antara pengguna dengan konten yang tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga membuat konten yang dapat diakses oleh semua orang. Teknologi yang mendukung Web 3.0 yang pertama yaitu blockchain, yang kedua aplikasi terdesentralisasi, yang ketiga semantic web, yang keempat solid. Selanjutnya ada perbedaan Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Perbedaan antara Web 1.0 dan Web 2.0 dapat dilihat pada beberapa aspek. Yang pertama, perilaku pengguna. Web 1.0 memiliki perilaku pengguna yang lebih pasif, di mana pengguna hanya dapat membaca konten yang disediakan. Web 2.0 memiliki perilaku pengguna yang lebih aktif, di mana pengguna dapat membaca, menulis, dan berkontribusi ke konten. Lalu yang kedua, pelaku utama. Web 1.0 didominasi oleh perusahaan dan pemilik situs, sedangkan Web 2.0 didominasi oleh pengguna dan komunitas. Selanjutnya ada Web 3.0, merupakan evolusi dari Web 2.0 yang memiliki beberapa fitur yang membedakannya, yaitu web semantik. Web menggunakan teknologi web semantik yang memungkinkan konten dan data dihubungkan secara lebih baik. Yang kedua yaitu blockchain. Web 3.0 menggunakan teknologi blockchain untuk memaksimalkan keamanan dan privasi. Selanjutnya ada contoh-contoh aplikasi dan implementasi Web 3.0. Augur. Augur adalah platform pasar saham terdesentralisasi. Yang kedua ada diaspora. Diaspora adalah jaringan sosial terdesentralisasi yang bertujuan untuk ada StreetMeet. StreetMeet adalah platform media sosial berbasis blockchain yang memberikan reward kepada pengguna untuk membuat konten. Selanjutnya ada implikasi dan tantangan di era Web 3.0. Implikasi dan tantangan di era Web 3.0 melibatkan perubahan signifikan dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya. Web 3.0 menawarkan konten yang lebih bermakna dan terpersonalisasi serta fokus pada desentralisasi, kecerdasan buatan, dan keamanan informasi pengguna melalui teknologi blockchain. Lalu tantangan utama di era Web 3.0 termasuk literasi digital yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya konsep seperti metaverse. Web 3.0, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa metaverse dan Web 3.0 menjadi isu-isu menantang dalam literasi digital Indonesia. Dalam konteks teknologi ini, Web 3.0 dianggap sebagai era desentralisasi, keterbukaan, dan utilitas pengguna yang luar biasa yang akan membentuk metaverse dan mempengaruhi aktivitas di dunia cyber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.